Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hesti Widya Permatasari dengan NIM P175112510023 dari Prodi D4 Promosi Kesehatan kelas 1A. Bagaimana sih sejarah bahasa Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa nasional, serta fungsi-fungsinya? Yuk simak video berikut dengan saksama. Sejarah dan asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu kuno yang digunakan sebagai bahasa perhubungan di Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti sejarah ini dapat dilihat dari prasasti-prasasti seperti Kedukan Bukit dan Talang Tuwo. Bahasa Melayu kuno digunakan sebagai bahasa kebudayaan, perdagangan, dan penghubung antar suku. Seiring waktu, bahasa Melayu berkembang dan menyebar ke pelosok Nusantara, dipengaruhi oleh budaya daerah dan agama Islam. Pada Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1945 di Medan, diputuskan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu kuno. Bahasa Indonesia kemudian dinyatakan sebagai bahasa persatuan pada 28 Oktober 1928 dan kedudukannya dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Dengan demikian, bahasa Indonesia menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa Indonesia yang kuat dan beragam. Kedudukan bahasa Indonesia dalam konteks nasional dan resmi. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat bersatu bangsa, simbol identitas nasional, dan bahasa komunikasi di berbagai media. Sementara sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, penghubung nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kedudukan ini ditegaskan dalam Sumpah Pemuda dan Seminar Politik Bahasa Indonesia tahun 1975. Fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial, budaya, pendidikan, dan pemerintahan. Fungsi bahasa Indonesia dalam sosial yaitu sebagai alat komunikasi antar individu untuk mengungkapkan emosi, perasaan, dan pikiran, memungkinkan kita untuk menyampaikan ide, perasaan, informasi, dan instruksi kepada orang lain. Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam melestarikan dan mengembangkan budaya Indonesia. Bahasa ini digunakan sebagai sarana untuk mengekspresikan nilai-nilai budaya melalui seni pertunjukan, upacara adat, tradisi lisan, dan karya seni lainnya. Dengan demikian, bahasa Indonesia membantu melestarikan kekayaan budaya bangsa dan menjadi jembatan untuk menyampaikan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi. Bahasa Indonesia berperan penting dalam pendidikan sebagai media utama penyebaran ilmu pengetahuan. Buku pelajaran, jurnal ilmiah, dan karya tulis akademik ditulis dalam bahasa Indonesia, sehingga memudahkan akses masyarakat luas untuk memperoleh informasi dan pengetahuan. Selain itu, bahasa Indonesia juga mengembangkan terminologi dan istilah ilmiah dengan menerjemahkan konsep-konsep ilmiah dari bahasa asing, sehingga memungkinkan perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam pemerintahan yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, alat berhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintahan, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Itulah tadi penyampaian dari saya yaitu tentang sejarah bahasa Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia, serta fungsi bahasa Indonesia. Bahasa adalah jiwa bangsa, maka dari itu kita harus menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia dengan baik. Jaga bahasa Indonesia, jaga identitas bangsa. Sekian dari saya, hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.